kembali lagi bersamaku. Saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang kita akan melanjutkan reaction sejarah Perang Dingin Part 2. Masalah kolonial. 6 tahun kemudian, tepatnya tahun 1930, Ho Chi Minh dikirim ke Cina untuk merekrut anggota pendiri Partai Komunis Indochina dengan bantuan Mao Zedong yang telah memulai perjalanan panjangnya menuju kekuasaan. Sejak saat itulah Ho Chi Minh dikenal oleh polisi Perancis di Vietnam sebagai penggerak revolusioner. Ia pun menjadi buronan. Berkasnya di kepolisian terdaftar dengan nama Nguyen Ai Quoc dengan ciri-ciri tinggi 162 cm, berbadan kurus dengan jidat lebar dan telinga yang menonjol. Perancis memasukkan Ho Chi Minh ke daftar yang akan dihukum mati karena aktivitas revolusionernya. Sementara itu di Vietnam, warga-warga sipil masih diperbudak oleh Perancis. Bukan hanya menaklukkan Vietnam, pada abad yang lalu, Perancis juga menjajah atas kerajaan Laos, Kamboja, dan Annam yang merupakan daratan subur Cochin Cina dan menambang kekayaan mineral di Provinsi Tonkin. Sementara itu, Provinsi Tengah di Annam, para penjajah membudidayakan tanaman Papaver somniferum untuk menghasilkan opium yang akan didistribusi ke daerah Saigon, kota besar di selatan. Pada tahun 1940, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di tahun ini Jerman Nazi telah merebut sebagian besar wilayah Eropa Barat, termasuk Perancis. Atas keruntuhan Perancis, Jepang yang merupakan sekutu Jerman mengancam banyak kolonial Eropa di Asia, salah satunya menduduki Vietnam yang saat itu masih dijajah oleh Perancis. Pasukan Jepang berhasil merebut Vietnam dari tangan Perancis, namun Jepang membiarkan pemerintahan kolonial Perancis berada di Vietnam. Sebagian besar warga-warga Vietnam, kedatangan Jepang seperti menandakan akhir penderitaan dari rakyat Vietnam. Namun saat Ho Chi Minh yang berada di Tiongkok, ia melihat Jepang dengan brutal menjajah Cina. Jepang hanya tertarik dalam mengeksploitasi dan merampas tanaman wilayah jajahannya. Mengetahui hal itu, Ho Chi Minh langsung teringat dengan tanah airnya. Pada bulan Februari tahun 1941, Ho Chi Minh kembali menyelinap melintasi perbatasan Cina ke Vietnam. Ia bersembunyi di dalam hutan dekat perbatasan Cina dan tinggal di dekat sungai yang ia namai dengan nama Lenin. Di sini Ho Chi Minh memberitahu tentang kebrutalan Jepang yang menjajah Cina. Ho Chi Minh juga mengatakan bahwa Jepang tak ada bedanya dengan Perancis. Mereka sama-sama brutal dalam menjajah. Kemudian Ho Chi Minh mulai merencanakan strateginya. Ia mendirikan gerakan perlawanan yang dinamakan Liga Kemerdekaan Vietnam. Dalam bahasa Vietnamnya, Vietnam Doc Lap Dong Minh Hoi atau disingkat dengan kata Viet Minh. Ho Chi Minh didampingi seorang guru sejarah bernama Giap yang berumur 30 tahun. Dalam kisahnya, Giap sangat dendam dengan Perancis karena kolonial Perancis telah membudak dan membunuh anak dan istrinya. Maka dari itu, Giap memiliki dendam terhadap kolonial Perancis. Selama 3 tahun, Giap telah mengindoktrinasi dan mengumpulkan pasukan kecil yang layak untuk memerangi kolonial Perancis dan fasis Jepang. Maka dari itu, di pagi hari, pasukan Viet Minh dengan senjata seadanya mulai melancarkan serangan gerilyanya. Amerika yang mengetahui serangan gerilya pasukan Viet Minh melawan Jepang di Vietnam, Amerika memanfaatkan perang gerilya ini untuk mengalahkan Jepang di Asia. Amerika membantu Viet Minh dengan menjatuhkan senjata dan amunisi serta beberapa penasehat militernya. Wih, mantap nih. Kemudian tahun demi tahun, selama kedudukan Jepang di Vietnam meningkatkan kesengsaraan terhadap warga sipil, bahkan lebih dari 2 juta warga meninggal akibat kelaparan. Sementara di sisi lain, Viet Minh kini tumbuh semakin kuat, dan di tahun ini nama Viet Minh mulai melebar. Banyak orang-orang dari Tonkin bergabung ke Viet Minh. Ho Chi Minh menjelaskan bahwa Viet Minh akan berjuang untuk kemerdekaan Vietnam. Kemudian di tanggal 9 Maret 1945, Ho Chi Minh mendapat berita bahwa Jepang mulai terlibat dengan para pejabat Perancis di Vietnam dan mulai membunuh sebagian orang Perancis dan lebih utamanya melenyapkan pasukan Perancis di Vietnam. Dan akhirnya Jepang sepenuhnya menguasai Vietnam.
Beberapa bulan kemudian, Ho Chi Minh mendengar tentang serangan nuklir Amerika ke Jepang dan Jepang sudah menyerah tanpa syarat. Ho Chi Minh memanfaatkan momen ini untuk kemerdekaan Vietnam. Ia pun langsung keluar dari markasnya dan pada tanggal 2 September 1945 di siang harinya, Ho Chi Minh muncul di Hanoi. Ia mulai menuntut kemerdekaannya terhadap Tonkin, Annam, dan Cochin Cina dan menjadikannya satu negara Vietnam. Begitu juga Laos dan Kamboja yang menuntut kemerdekaannya. Di Hanoi, Ho Chi Minh dikerumuni orang-orang Vietnam. Ho Chi Minh meminta orang-orang mengibarkan bendera merah Viet Minh dengan bintang emasnya sebagai tanda bahwa mereka sudah merdeka, dan mereka juga mengibarkan bendera Amerika berserta foto Truman. Akan tetapi, Presiden Truman kurang simpati terhadap separatis ini. Lu masih ngetik manual buat bikin materi short PPT? Duh, itu sih lama dan ketinggalan zaman banget. Sekarang lu bisa bikin separatis ini. Di hari yang sama, Jepang menandatangani deklarasi penyerahan diri di atas kapal perang Amerika Serikat Manchuria. Di atas kapal, Perancis diwakili oleh Jenderal Leclerc, orang yang membantu membebaskan dengan divisi lapis baja keduanya. Namun di sini, Jenderal Douglas MacArthur menugaskan Jenderal Leclerc dan divisinya untuk merebut kembali kedaulatan Perancis terhadap Indochina. MacArthur mengatakan bahwa sebanyak-banyaknya pasukan untuk merebut Indochina kembali. Maka dari itu, setelah proklamasi kemerdekaan Vietnam, di Saigon sebagian pasukan Perancis bersenjata lengkap mulai berdatangan. Mereka membagi tiket pembagian sembako untuk orang-orang Vietnam yang ada di Saigon. Dan setelah melihat situasi yang aman dan tidak ada pemberontakan dari Viet Minh, barulah di tanggal 5 Oktober 1945 dengan cuaca hujan yang lebat, Jenderal Leclerc datang ke Saigon. Kini Jenderal Leclerc memiliki otoritas militer penuh untuk mengambil kembali Indochina. Hal pertama yang dilakukan Jenderal Leclerc adalah menghubungi orang-orang Inggris untuk menambah pasukan. Maka dari itu, sebanyak 30.000 pasukan Inggris menepi di perairan Saigon. Pasukan-pasukan yang baru datang ini merupakan sukarelawan untuk membantu Prancis merebut Vietnam. Kemudian pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, Jenderal Leclerc mengirim tank-tanknya untuk merebut kembali Cochin Cina. Namun mereka harus melintasi rawa di dekat Saigon yang dipenuhi dataran persawahan dan juga binatang buas. Jenderal Leclerc memiliki Kolonel Masu untuk memimpin operasi ini. Kolonel Masu adalah pejuang dan petualang legendaris. Namun saat Kolonel Masu menjalankan operasinya, pergerakannya terhalang. Itu dikarenakan jembatan satu-satunya menuju Cochin Cina terputus. Maka dari itu, mereka terpaksa harus membangun kembali jembatannya. Beberapa jam kemudian, setelah tank-tank mereka berhasil melewati jembatan, tiba-tiba pasukan Perancis ini mendapat serangan dadakan dari Viet Minh. Dalam serangan ini, tidak ada yang tahu dari mana tembakan itu berasal. Namun saat pasukan Prancis membalas tembakan, Viet Minh langsung bersembunyi. Ternyata pasukan Viet Minh bersembunyi di dalam air dengan tabung bambu sebagai pernapasannya. Kebanyakan pasukan Viet Minh adalah petani yang masih muda. Setelah mengalahkan Viet Minh di sektor ini, pasukan Perancis mulai melanjutkan perjalanan dan di jalan mereka menemukan ranjau buatan pasukan Viet Minh. Dalam beberapa minggu, 300 tentara Perancis terluka dan beberapa pasukannya gugur akibat perangkap yang mematikan. Kini pasukan Perancis mulai gelisah dan mulai lebih waspada terhadap Viet Minh serta jebakan-jebakan buatan Viet Minh. Kemudian, pasukan Perancis mulai mencari informasi dari penduduk desa tentang keberadaan Viet Minh. Namun tak ada satupun penduduk desa memberitahu tentang itu. Sementara itu, Ho Chi Minh yang berada di markasnya mulai menyusun strategi lagi untuk menghabisi pasukan Perancis yang sedang menuju Cochin Cina. Maka dari itu, Ho Chi Minh dan Giap memilih satu orang untuk memimpin unit gerilya di wilayah Cochin Cina. Dia adalah Nguyen Binh. Binh bukanlah seorang komunis, tapi dia sangat anti Perancis. Binh juga mengatakan, "Saya tidak masuk ke pihak manapun, saya hanya berjuang untuk tanah air." Di sisi lain, pasukan Perancis di bawah pimpinan Jenderal Leclerc mulai secara membabi buta membakar rumah-rumah warga sipil dan menangkap semua warga sipil. Pada awal tahun 1946, jumlah para gerilya mulai bertambah dan kemahiran mereka semakin meningkat hari demi hari. Kini Jenderal Leclerc mulai geram karena terjebak di Cochin Cina. Sementara itu di utara, Viet Minh mulai menguasai Tonkin dan Hanoi.
Mengetahui bahwa Viet Minh dengan cepat menguasai Tonkin dan Hanoi membuat Jenderal Leclerc menjadi pesimis. Hal ini karena ia khawatir dengan nasib warga Prancis yang masih tinggal di Hanoi. Jenderal Leclerc mulai melakukan langkah politik dengan cara bernegosiasi dengan Ho Chi Minh. Maka dari itu, Jenderal Leclerc menugaskan seorang pria bernama Jean Saiteny yang merupakan orang pertama ke Indochina sebagai bankir pada tahun 1929. Jean Saiteny juga merupakan suami dari Putri Albert Sarraut, yaitu menteri besar di koloni dan mantan gubernur Indochina. Kemudian di saat gerilyawan Viet Minh berjuang bersimbah darah di selatan, Saiteny dikirim untuk bernegosiasi. Akhirnya Saiteny dan Ho Chi Minh bertemu dan mulai bernegosiasi. Dalam perjanjian itu, Saiteny menyepakati berdirinya Vietnam sebagai negara merdeka dengan catatan Ho Chi Minh harus mengizinkan pasukan Prancis kembali ke Tonkin selama 5 tahun. Di sini Ho Chi Minh menyetujui dan mengizinkan pasukan Prancis kembali ke Tonkin karena selain kemerdekaan Vietnam, Ho Chi Minh juga membutuhkan Prancis untuk mengusir Cina yang telah menjarah Hanoi dan mengecam untuk tinggal selamanya. Dan pada tanggal 6 Maret 1946, Ho Chi Minh menandatangani perjanjian tersebut sehingga pasukan Prancis sekali lagi mendirikan kembali bendera Prancis di Haiphong, pelabuhan Hanoi. Namun fakta sebenarnya, komunis Indochina tak setuju dengan perjanjian tersebut yang membiarkan hak bagi Prancis untuk tetap di Tonkin selama 5 tahun. Namun di sini, Ho Chi Minh memberitahu mereka bahwa dia lebih memilih menghadapi kesulitan dengan Prancis selama 5 tahun daripada harus tunduk kepada Cina selamanya. Kemudian pada tanggal 18 Maret, tank-tank Jenderal Leclerc meluncur ke Hanoi. Atas kedatangan pasukan Prancis, membuat warga Prancis yang hidup di Hanoi merasa senang dan lega karena selamat dari tangan komunis Indochina. Kemudian Jenderal Leclerc disambut oleh Jean Saiteny dan membawa Jenderal Leclerc menemui Ho Chi Minh. Di dalam ruangan, mereka minum bersama dan membahas tentang kemerdekaan Vietnam secara permanen. Namun untuk lebih memastikan atas kemerdekaan Vietnam, Jenderal Leclerc akan membawa Ho Chi Minh ke Paris agar kemerdekaan negaranya diakui dengan baik. Setelah keluar dari gedung, Jenderal Leclerc dan Saiteny menghadiri parade seremonial. Di sana Giap memperkenalkan batalion pertamanya. Di sini kita bisa melihat setelah Jenderal Leclerc memberi hormat kepada pasukan batalion Giap, Giap mengangkat tangan dengan posisi mengepal dan itu merupakan isyarat bahwa pertarungan telah dimulai. Tak lama kemudian, penduduk Tonkin berdatangan secara massal. Di antara kerumunan terdapat milisi Viet Minh. Saat itu para warga mulai menyuarakan bahwa mereka kecewa dengan Ho Chi Minh karena mereka menganggap Ho Chi Minh telah dibodohi oleh pasukan Perancis. Beberapa hari kemudian, pasukan Perancis melakukan parade di Tonkin. Parade ini dilakukan agar menjatuhkan mental pasukan Viet Minh yang menyaksikan dan melihat alat tempur pasukan Perancis yang lebih canggih. Bukan hanya di darat saja, di perairan Tonkin juga Perancis memperlihatkan kebesaran armada angkatan laut mereka. Beberapa saat kemudian, Saiteny membawa Ho Chi Minh pergi menaiki pesawat amfibi untuk bertemu dengan perwakilan peringkat tinggi Perancis, yaitu Laksamana Georgi yang berada di salah satu kapal armada Perancis. Sesampainya di sana, Ho Chi Minh disambut dengan peluit penghormatan dan pada akhirnya bertemu dengan Laksamana Georgi. Mereka mulai membahas tentang kemerdekaan Vietnam. Tanpa sepengetahuan Ho Chi Minh, ternyata Georgi hanya mengikuti arahan Charles de Gaulle yang kini merupakan seorang mantan jenderal dan negarawan Prancis yang memainkan peran penting. Dia hanya ingin memecah belah lagi orang-orang Vietnam, terutama penghapusan komunis dari Indochina. Setelah pertemuan ini, pada tanggal 31 Mei 1946, Ho Chi Minh diberangkatkan lagi ke Paris untuk menemui Charles de Gaulle. Namun saat di perjalanan, pesawat mereka dialihkan karena mereka mendapat kabar bahwa Charles de Gaulle telah digulingkan oleh parlemen. Maka dari itu, pesawat yang dinaiki Ho Chi Minh didaratkan di Biarritz. Maka dari itu, untuk sementara ini Ho Chi Minh beristirahat di Villa Saiteny sekaligus menikmati liburan panjangnya. Setelah 3 minggu, Ho Chi Minh mulai gelisah dan mulai merasa kesal karena tidak bertemu dengan Jenderal Charles. Beberapa hari kemudian, Ho Chi Minh akhirnya mendarat di Paris. Ia disambut sebagai seorang kepala negara. Selama di Paris, Ho Chi Minh menghadiri parade militer Bastille di samping Jenderal Juan dan Jenderal Delattre. Setelah beberapa bulan di Paris, Ho Chi Minh belum juga menemukan hasil tentang kemerdekaan Vietnam. Hal ini membuat Ho Chi Minh marah.
Ditambah lagi, hasil dari konferensi Fontainebleau diakhiri dengan konsep yang tidak jelas. Maka dari itu, Ho Chi Minh menganggap bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh Perancis. Pada tanggal 20 Oktober 1946, Ho Chi Minh tiba di pelabuhan Haiphong di utara Indochina dengan penuh rasa kecewa karena tidak mendapat pengakuan atas kemerdekaan negaranya. Ho Chi Minh mulai memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap pasukan Perancis. Namun Ho Chi Minh bukanlah orang yang bodoh. Ternyata sebelum pergi ke Paris, ia telah memerintahkan Giap untuk menyusun strategi penyerangan jika Perancis mempermainkan kemerdekaan mereka. Di sini Ho Chi Minh telah mempersiapkan segalanya dengan matang, menunjukkan tekad dan kecerdikannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Vietnam. Maka dari itu, perdamaian antara Perancis dan Vietnam telah berakhir. Pada tanggal 23 November 1946, di Haiphong, milisi Viet Minh mulai melakukan penyerangan terhadap inspeksi kapal kargo Prancis di pelabuhan Haiphong. Atas penyerangan tersebut, banyak pasukan Prancis yang tewas. Maka dari itu, Angkatan Laut Prancis membalas dengan serangan besar ke kota, sehingga menewaskan ratusan penduduk setempat. Berikut terjemahan dalam bahasa Indonesia yang telah dipisahkan per paragraf permainan Pokemon Mobile yang telah lama dinantikan. Kemudian Ho Chi Minh mulai mengeluarkan seruan untuk melakukan perlawanan. Walaupun pasukan Ho Chi Minh tidak memiliki perlengkapan perang, mereka tetap melakukan perlawanan. Sebagian pasukan menggunakan senapan dan sebagian lagi menggunakan pedang, skop, cangkul, dan tongkat. Ho Chi Minh juga mengatakan bahwa mereka harus berusaha melawan penjajah demi menyelamatkan negaranya. Kini Hanoi berdarah. Viet Minh mulai menyerang setiap simbol Perancis, termasuk gedung layanan kesehatan milik Perancis yang kini telah hancur akibat serangan Viet Minh. Melihat peperangan semakin parah, salah satu reporter perang bernama Lucien Bodar mengirim pesan ke markas pusat Perancis tentang kondisi peperangan di Hanoi dan militer Perancis terus diserang dari berbagai sisi, sehingga banyak pasukan Perancis yang gugur. Dan kini perang Indochina baru saja dimulai. Di saat perang Indochina berkobar di Eropa, Inggris yang selalu membawa minyak dari Irak dan Iran membuat Uni Soviet mengancam kepentingan Inggris di Irak dan Iran. Soviet berusaha melemahkan dominasi Barat di kawasan tersebut. Maka dari itu, Uni Soviet langsung membatasi pergerakan Inggris di Irak dan Iran melalui jalur Iran bagian utara yang pada saat itu di bagian utara telah dikuasai oleh Uni Soviet. Kemudian Iran dengan dukungan Inggris mengadu kepada Dewan Keamanan PBB tentang kehadiran dan pengaruh Uni Soviet di wilayah mereka. Churchill yang tidak lagi berkuasa namun masih berpengaruh, ia memberitahu Presiden Truman bahwa krisis Iran ini menandai gelombang baru ekspansi oleh Stalin. Nobody knows what Soviet Russia and its Communist International Organization intends to do in the immediate future, or what are the limits, if any, to their expansive and proselytizing tendencies. Kini Presiden Truman dengan pemerintahan Amerika Serikat berdiri teguh bersama Inggris dalam mendorong Uni Soviet untuk menarik pasukannya dari Iran. Sementara itu, di Teater Bolshoi di Moskow, Joseph Stalin memberikan pidato penting. Dalam pidato ini, Stalin menggarisbawahi bahwa Perang Dunia Kedua telah membuktikan ketahanan dan superioritas sistem sosialis Soviet. Ia menekan perlunya peningkatan produksi industri dan ekonomi untuk mempertahankan kekuatan militer dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Soviet. Stalin juga berbicara tentang pertentangan antara kapitalisme dan sosialisme, menekankan bahwa konflik ideologis antara kedua sistem tersebut tidak dapat dihindari. Ia menyatakan bahwa kapitalisme global cenderung menuju krisis dan perang, sementara sosialisme membawa kemajuan dan perdamaian. Pidato ini dipandang oleh banyak pengamat Barat sebagai tanda bahwa Stalin melihat dunia dalam kerangka konflik ideologis yang tajam dan Uni Soviet akan mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Barat. Di antara beberapa pengamat Barat, salah satunya seorang pria bernama George F. Kennan yang saat itu bekerja sebagai diplomat di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow, menulis sebuah telegram panjang yang dikenal sebagai Long Telegram. Dalam telegram tersebut, Kennan memberikan analisis mendalam tentang ideologi dan kebijakan luar negeri Uni Soviet, terutama di bawah pimpinan Joseph Stalin.
Kennan menyampaikan bahwa Stalin percaya Uni Soviet berada dalam konflik ideologis permanen dengan kapitalisme. Menurut Kennan, Stalin melihat dunia kapitalis sebagai ancaman terhadap eksistensi dan keberlangsungan Uni Soviet. Stalin juga menganggap konflik ini sebagai bagian dari perjuangan jangka panjang yang tak terhindarkan antara dua sistem ekonomi dan politik yang bertentangan. Pandangan ini dijabarkan oleh Kennan sebagai landasan pemikiran Soviet, di mana kebijakan luar negeri Soviet akan selalu bersifat defensif dan mencurigai terhadap negara-negara kapitalis, khususnya Amerika Serikat. Telegram ini memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama Perang Dingin, khususnya strategi pembendungan terhadap ekspansi pengaruh Soviet. Kini berita itu pun menyebar ke seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Truman yang sedang diwawancara berusaha untuk menenangkan publik. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki keinginan untuk berperang terhadap siapapun. Namun di balik itu semua, secara pribadi, Truman mengatakan bahwa komunisme sama berbahaya dengan Nazisme dan Stalin adalah musuh yang brutal seperti Hitler. Oke, untuk part 2 sampai di sini dulu videonya ya.